hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa kembali lagi dalam ibadah kita. Kali ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena Tuhan yang hidup di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk kita boleh berjalan sampai hari ini. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu di dalam diri kami yang memampukan kami untuk kami boleh berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Yes, katakan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatan.
Kau segala-galanya buat kami Tuhan. Makasih Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Teramat baik Engkau Tuhan. Tak terukur kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Makasih Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Makasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Tuhan, Kau sangat
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat ini tentang, yaitu kita harus siap menghadapi namanya perubahan di dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai kedua, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dalam hidup ini penuh ketidakpastian Bapak Ibu Saudaraku. Tak ada satu orang pun yang tahu Saudaraku akan hari esoknya. Bahkan berapa menit di depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Dan tidak ada seorang pun, saudaraku, yang dapat menahan yang namanya perubahan. Perubahan itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam saudaraku, dalam kehidupan kita, di dalam kita bekerja, dalam kita membangun rumah tangga, di dalam studi, kita tidak pernah tahu, saudaraku, perubahan itu yang akan terjadi di ke depan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak siap Saudara, maka saya mau katakan kita akan mengalami namanya kehancuran. Karena pasti Saudara, ketika kita menghadapi Saudara sebuah perubahan, dan kita melihat perubahan itu barangkali sesuatu yang barangkali saya katakan tadi Saudaraku, kita nggak siap. Kok harus begini terjadi? Kenapa harus begini terjadi? Karena dalam hidup ini saudaraku, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk meninggal. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Hari ini barangkali kita dalam keadaan senang. Kemarin saya mendengar sebuah cerita, ada seorang saudaraku, wah happy banget dia bilang. Tiba-tiba besok dia sudah nggak ada. Saya lihat dia begitu penuh dengan canda tawa, tapi esoknya mereka sudah nggak ada. Saya melihat ada orang yang begitu sukses luar biasa, saudaraku, membanggakan diri dengan semua kemewahannya. Berapa waktu kemudian, saudaraku, dia mengalami kehancuran dalam bisnisnya. Banyak orang, saudaraku, nggak siap menghadapi semua itu. Banyak orang akhirnya kecewa, putus asa. Bahkan banyak orang akhirnya mengakhiri, saudaraku, hidupnya dengan bunuh diri. Tapi semua itu tidak akan menyelesaikan. Karena apa? Orang yang bunuh diri dia akan menghadapi masalah yang lebih besar nantinya, saudara, setelah dia meninggal kalau dia bunuh diri. Tapi saya mau katakan hari ini, ketika perubahan itu terjadi, kita harus siap. Bagaimana kita menghadapinya? Yaitu kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Kita harus benar-benar terus, saudaraku, menaruh pengharapan kita. Kita harus menaruh benar-benar saudaraku seluruh masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pegang, biar Tuhan yang pegang kendali. Sekalipun itu ada perubahan terjadi, dan perubahan itu harus terjadi dalam segi kehidupan kita, kita sudah siap. Karena kita tahu ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang akan selalu menyertai kita, dan dia akan selalu membuka jalan. Dia akan memberikan saudaraku jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, firman-Nya berkata, Tuhan yang menentukan waktu yang tepat dalam segala sesuatu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita. Rencananya itu indah, saudaraku. Saya percaya biarlah waktu Tuhan yang tepat itu, yang biarkan kita izinkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan apa yang menjadi keinginan kita, tapi apa yang menjadi keinginan Tuhan, saudaraku. Yang kedua, ikuti jalan Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana, ikuti aja, saudara. Biar kita mengalir bersama Tuhan. Barangkali hari ini kok gak sesuai dengan keinginan kita, terus berjalan aja. Saya percaya akan tiba waktu yang indah.
itu akan Tuhan nyatakan. Seperti Yusuf, dia harus melewati sebuah perjalanan dan seperti apa yang dia impikan, saudaraku. Dia harus jadi budak, masuk penjara, tapi akhirnya timba waktu yang indah itu. Dia menjadi seorang pemimpin, saudaraku, di Mesir. Kenapa? Dia mau izinkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, mengalir pada waktunya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, inilah waktunya untuk kita lebih banyak berdoa. Kita harus benar-benar, saudaraku, dengan berdoa kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka Yakobus 4 ayat 10 berkata, hendaklah kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kalian. Jadi inilah waktunya untuk kita merendahkan diri lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau terus berharap, aku mau terus percaya. Saudara, lebih banyak waktu untuk berdoa, lebih akrab lagi, saudara, bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Sekalipun ada perubahan yang terjadi, yang barangkali, saudaraku, itu menakutkan, mengkhawatirkan, tapi saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, firman-Nya berkata, aku akan tetap tenang. Saya percaya orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dia akan tetap tenang karena dia tahu ada kepastian di hari esoknya. Tuhan yang, saudaraku, memimpin jalan hidupnya. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, jangan pernah putus asa. Terus berharap selalu kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara akan melihat sebuah perubahan yang terjadi, yang sungguh luar biasa ketika saudara izinkan Tuhan memegang hidupmu, menuntun hidupmu. Maka kau akan lihat kemuliaan demi kemuliaan, kasih Tuhan yang luar biasa. Dunia ini boleh berubah, saudara. Keadaan dunia ini boleh berubah. Saudara lihat, penyakit COVID aja mengalami perubahan dengan segala macam nama apapun. Tapi saya mau katakan, orang yang percaya kepada Yesus gak akan pernah takut. Amin. Karena seluruh hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali masa depannya. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah takut mati, karena dia tahu ada kekekalan. Setelah kematian ada hidup yang kekal di sorga. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, jangan pernah takut. Hadapi hari-harimu, hadapi hari esokmu dengan kepastian. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang akan mengangkat. Dikatakan tadi, Tuhan akan meninggikan engkau. Orang lain barangkali ingin berusaha menghancurkan engkau, ingin menggagalkan, saudaraku. Barangkali apa yang saudara sedang kerjakan, banyak barangkali orang yang akan memfitnah engkau, mencela engkau, ingin menjatuhkan engkau. Sekali lagi saya katakan, tapi percayalah, ketika engkau percaya sepenuhnya, mengandalkan Tuhan dan berharap, Tuhan akan membela, Tuhan akan membuka jalan, dan Tuhan akan meninggikan engkau. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, jalani hidup ini dengan terus menatap kepada Tuhan dan dengan percaya penuh bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Maka itu nikmati hidup ini, perjalanan hidup ini, dan terus tinggal dalam hadirat-Nya. Itu yang saya lakukan, saudaraku. Di tahun yang baru, saya menjalani dengan terus, saya ingin selalu untuk dekat dengan Tuhan. Karena saya nggak tahu hari esok apa yang terjadi. Tapi saya tahu, saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya, keluarga saya, seluruh jemaat yang saya gembalakan, bahkan seluruh saudaraku, gereja Tuhan, dalam segala, saudaraku, apa yang kami barangkali rindukan, ada ibadah secara onsite, saya terus bawa dalam doa. Saya tidak mengandalkan kekuatan, tapi saya mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan buka jalan dengan waktunya Tuhan yang tepat. Saya pasti, saudaraku, saya yakin sekali saya punya Tuhan yang luar biasa. Maka itu tidak ada cara lain, hanya kau datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, studimu ke dalam tangan Tuhan, dan kau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu saudaraku, hari ini barangkali engkau sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran atas masalah yang saudara hadapi. Engkau takut akan hari esok, bagaimana nanti keuanganku, bagaimana untuk sekolah anak-anakku, bagaimana barangkali masa depanku. Barangkali sudah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Barangkali kau sedang mengalami sakit. Barangkali saya katakan tadi, engkau sedang menghadapi ketakutan karena penyakitmu. Barangkali dokter katakan barangkali sulit untuk disembuhkan. Tapi saya mau katakan hari ini ada Yesus, dokter di atas segala dokter. Ketika kita sepakat saat ini mencari Tuhan dan berharap, ketika kita berdoa sepakat,
kuasa Tuhan akan dinyatakan. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan kita. Bahkan Tuhan akan mengangkat saudara lebih tinggi lagi, karena kita punya Allah yang besar. Mari saudaraku, beri kemuliaan buat Tuhan. Dan kalau engkau memerlukan doa dan ingin didoakan saat ini, saudara bisa mengangkat kedua tangan saudara, arahkan ke layar. Kami semua di tempat ini akan berdoa buat saudara. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau percaya bahwa Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Engkau yang memegang Tuhan kendali atas seluruh kami. Engkau yang memegang seluruh waktu hidup kami. Engkau yang memegang masa depan kami. Karena kami percaya apa yang Engkau katakan, masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Kami gak takut Tuhan, kami gak bimbang. Maka itu kami berdoa dalam nama Yesus. Buat setiap umat-Mu Tuhan yang sedang mengangkat kedua tangannya, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang sakit, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka oleh kuasa darah dan pilihan Yesus. Mereka sembuh saat ini. Mereka sedang mengalami masalah rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak-anak. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Tuhan memulihkan, menyatukan. Bahkan kami percaya kasih Allah itu memulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memulihkan setiap usaha pekerjaan anak-anak. Kalau mereka hari ini Tuhan, mereka terlilit hutang, kami berdoa Tuhan, tolong tangan, buka jalan, berikan mereka kekuatan. Bahkan Tuhan akan buka jalan Tuhan, sehingga Tuhan mereka dapat menyelesaikan atau membayar semua utang-utang mereka, dan mereka mengalami kelegaan. Tuhan akan buka jalan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi, perbuatan-Mu juga terjadi atas kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang besar. Kami mau taruh pengharapan kami, iman kami, dan kami akan terus bergantung sepenuhnya kepadamu, karena kami tahu kami punya Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, untuk hadirat-Mu, kuasa-Mu yang terus mengalir. Apapun yang terjadi di dunia ini, perubahan apapun, kami gak akan takut lagi Tuhan. Kami gak akan khawatir, karena kami tahu kami punya Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami, dan memenuhi semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. With my hands in God today I will trust in Him and not fear. He will be there for me.
bersama-sama merayakan Imlek, merayakan perayaan yang luar biasa. Seluruh dunia merayakan itu. Dan saya percaya, izinkan Yesus ada di tengah-tengah perayaan itu. Di tahun yang baru, seperti firman Allah berkata, ada perubahan. Mungkin tidak selalu kita sedang merayakan semua yang dahsyat, yang kebaikan, semua berkat yang Tuhan berikan. Tidak selalu di saat yang sama beriringan dengan semua dalam kelimpahan. Ada mungkin di antara kita sedang di saat-saat sepertinya bukan kekurangan tapi pas. Tapi mari kita melihat dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Masuki tahun yang baru yang diberikan, kita merayakan kebahagiaan dan kita merayakan berkat yang Tuhan akan siapkan buat setiap kita. Merayakan sukacita, kebahagiaan buat keluarga kita. Anak cucu keluarga boleh berkumpul dan merayakan kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah habis mengalir seperti sungai. Dalam musim berubah, kita melihat bahwa Yesus tidak pernah berubah. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Izinkan Dia hadir di tengah perayaan kita. Izinkan di tahun yang baru, rahmat-Nya itu mengalir baru. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita. Bahkan di tengah perubahan yang kadangkala kita tidak tahu apa yang terjadi. Biarkan Tuhan, biarkan Yesus ada di tengah perayaan kita. Biarkan Yesus ada di tengah bulan yang baru, tahun yang baru. Biarkan kita merayakan dengan hati bersyukur. Dan tidak lupa, biar anugerah dan kasih Allah boleh mengalir. Saudara, ada di antara kita mungkin hubungan terputus. Ada banyak hal-hal yang mengecewakan satu dengan yang lain. Baik antara keluarga, antara teman-teman, antara hubungan siapapun kita. Biarkan di tahun yang baru ini kita bangun sesuatu yang baru. Belajar melepaskan pengampunan supaya kebahagiaan, kebaikan, anugerah itu kita akan rayakan turun-temurun. Anak cucu orang benar itu dipelihara, disertai oleh Allah, perkasa di bumi. Dunia boleh berubah, musim boleh berubah, tapi anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta, disertai Tuhan, dipelihara Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun saudara berada, keluarga dengan keluarga, mari sama-sama buka tangan kita di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan mencurahkan rahmat-Nya. Biarkan Tuhan memulihkan keluarga kita. Biarkan Tuhan memulihkan segala sesuatu. Dan biarkan Tuhan menguatkan kita dan membawa kita menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Maka mujizat kebaikan Tuhan itu akan limpah dan tidak akan pernah berhenti mengalir seperti sungai. Kami membuka tangan kami Tuhan. Tanda kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau memberikan kami umur di tahun yang baru. Engkau memberikan kami keluarga demi keluarga. Engkau menyertai kami sepanjang tahun dan ada di tahun yang baru ini. Bersama dengan keluarga besar kami dimanapun berada, teman-teman kami yang merayakan Imlek, kami bersyukur Tuhan. Kebahagiaan, sukacita, anugerah Allah, berkat Allah tidak akan putus, tapi akan melimpah, akan mengejar kami, mengejar anak cucu kami. Dan kami akan melihat pemeliharaan Tuhan di tahun yang baru. Penyediaan Allah, mujizat Allah, rahmat Allah, pintu-pintu yang terbuka buat setiap kami. Kami akan melihat keluarga kami mengasihi Tuhan. Kami akan melihat anak-anak kami mencintai Tuhan. Kami akan melihat keselamatan dari Tuhan turun buat setiap keluarga kami. Kami mengucap syukur dan memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang luar biasa. We give you praise in Jesus' name.
Terima kasih Bapa. Di awal tahun ini Tuhan, di tahun yang baru Imlek ini, biar kami boleh merasakan, boleh menikmati segala kasih karunia Tuhan, sukacita dan damai sejahtera itu turun di atas, di tengah-tengah keluarga kami semua. Terima kasih Bapa, karena kami tahu sepanjang kami menjalani tahun yang baru ini, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kami percaya bahwa Yesus Kristus sudah ada di sana. Yesus Tuhan kami sudah ada di penghujung tahun ini, dan terus membawa kami dengan tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang perkasa, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan sepanjang tahun ini. Kami imani itu Tuhan, karena kami tahu masa depan kami tidak akan hilang, dan pengharapan kami terus ada di dalam Engkau. Kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur biar setiap kebenaran firman yang kami boleh dengar tadi Tuhan terus boleh tertanam di dalam setiap hati kami semua, anak-anak-Mu Bapa. Roh Kudus, Engkau yang terus beri kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami, dan biar firman itu boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami terus semakin dewasa di dalam rohani kami, di dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Dan terus biar kehidupan kami terus boleh berbuah-buah dengan lebat, dan sehingga nama Bapa dipermuliakan melalui setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini, dan kami memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang lawat setiap mereka. Ketika mereka ada dalam pergumulan, mereka masalah, Tuhan terus beri kekuatan bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kelemahan tubuh juga Tuhan pulihkan mereka. Tuhan jamah, Tuhan lawat, karena oleh bilu-bilu Tuhan Yesus mereka semua sudah disembuhkan. Kami imani itu Tuhan. Oh yes Lord, bila ada rumah tangga yang mengalami masalah, mungkin ada di ambang perceraian Tuhan, yes Lord, biarlah kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera itu, buah-buah roh terus memenuhi kehidupan mereka. Oh suami istri Tuhan, dimanapun mereka berada, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau ikat mereka dengan kasih-Mu, dan kami tidak biarkan roh perceraian menguasai kehidupan anak Tuhan. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan rumah tangga mereka, biar terus ada buah roh, Galatia 5, 21, 22 terus memenuhi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, penguasaan diri terus ada di dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, yang saat ini sedang menunggu pekerjaan atau apapun Tuhan, Tuhan bela mereka, Tuhan berikan yang terbaik, karena masa depan yang indah dan penuh harapan terus ada di dalam tangan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami mau percaya itu, kami mau imani setiap janji Tuhan, yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami, karena kami tahu Tuhan tidak menyediakan rancangan kecelakaan bagi kami, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus menaruh pengharapan-Mu kepada Engkau Tuhan, yang hidup benar-benar mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami lepaskan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami ini Indonesia. Yes Lord, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, terus ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam kasih Bapa, ada terus bangsa kami ini. Oh yes Lord, di hati Engkau Tuhan, Engkau yang melawat setiap bangsa kami ini ya Bapa di surga. Oh yes Lord, terima kasih Tuhan, kami percaya oh yes Tuhan menyediakan yang terbaik bangsa kami ini Tuhan. Indonesia akan semakin maju di tahun-tahun ke depan. Walaupun banyak halangan rintangan yang dilalui, tapi kami percaya tangan Tuhan memegang bangsa kami ini. Indonesia terus dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan terus kami memberkati pimpinan bangsa kami ini, Bapak Presiden Jokowi dan wakili, bahkan kabinet Indonesia Maju. Kami berkati Tuhan, biarlah mereka boleh hidup di dalam takut akan Kau. Hati yang takut akan Tuhan ada atas bangsa kami ini. Mereka boleh mementingkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan mereka sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biar semua keputusan yang diputuskan oleh Presiden, Wapres, bahkan setiap menteri, semua boleh datang karena Engkau, karena mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami memberkati bangsa kami ini Tuhan. Bahkan pemilu nanti Tuhan 2024 kami berkati Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami ini. Kami percaya yes Lord, pemilu akan berjalan dengan baik, aman, terkendali, karena ada tangan Tuhan yang terus memegang bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami tolak semua roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mengacaukan bangsa ini, yang memecahkan bangsa ini, memecah belah bangsa ini. Kami tolak itu semua roh-roh pemberontakan apapun. Kami patahkan, hancurkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar nanti pemilu 2024
boleh berjalan dengan baik seturut rencana dan kehendak Tuhan atas bangsa kami ini, dan itu pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, satu hal yang saya mau ingatkan, dunia boleh berubah, tapi kasih Tuhan gak pernah berubah buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Amin. Terus saudaraku melekat dengan Tuhan, taruh pengharapan, imanmu hanya kepada Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang ingin bergabung di dalam Revival Worship Church, dan saudara ingin saudaraku bersama-sama saudaraku menjadi bagian daripada gereja ini, supaya kita boleh bertumbuh bersama, sekalipun Bapak Ibu secara online, Bapak Ibu saudaraku bisa mendaftarkan ke nomor yang tertera di bawah ini, atau ada link saudaraku sini untuk mendaftarkan saudaraku Bapak Ibu saudaraku untuk menjadi bagian atau menjadi anggota daripada gereja, daripada Revival Worship Church. Dan Bapak Ibu saudaraku yang membutuhkan dukungan doa dan ingin konseling, saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera, supaya saudaraku kita boleh saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang ingin memberikan persembahan dan ingin mendukung saudaraku pekerjaan Tuhan di gereja Revival Worship Church ini saudaraku, khususnya saudaraku nanti kita akan ada ibadah onsite ya, untuk sewa gedung, untuk semua persiapan saudaraku yang dibutuhkan. Bapak Ibu saudaraku juga bisa memberikannya nanti di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku, biarlah kita tetap kuat, tetap setia dan mengasihi Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan layakkan hamba-Mu ini untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami dari Revival Worship Church mengucapkan kongsi